Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Najwa Nadita Utami dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali secara ringkas isi dari sebuah novel sejarah yang berjudul Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia yang bernama Laila Salika Chudori. Buku yang berjudul Laut Bercerita ini adalah novel yang mengambil cerita tabu sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Buku ini diterbitkan pada Oktober 2017 yang mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Biru Laut yang merupakan seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menceritakan perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis yang bahkan sampai saat ini belum juga ada petunjuknya. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Laut gemar membaca berbagai buku karangan Pramoeda Anantathur yang ketika itu pengedarannya dilarang di Indonesia. Hal itulah yang menekatkan Laut secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winantra dan Mirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winantra, Laut menjadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan seorganisasinya. Dalam novel ini diceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya adalah aksi tanam jagung Belanggonan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal sebagai diskusi Kwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Diskusi Kwangju yang mestinya berlangsung baik dan lancar justru terhambat karena adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi markas mereka. Namun, tidak ada yang tahu pelaku yang membocorkan diskusi mereka. Beberapa anggota dari organisasi Winantra menaruh sedikit curiga kepada Naratama karena dirinya tidak pernah tampak pada saat penangkapan dilakukan. Tapi itu hanyalah dugaan mereka, belum diketahui kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Sesudah melaksanakan aksi tanam jagung di Belanggonan, Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah-pisah, ada yang ke Lacet, kemudian ada yang ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu bis, terdapat sekelompok orang yang mencurigakan yang mengintai mereka. Hingga akhirnya, Laut, Bram, dan Alex dibawa ke suatu tempat semacam markas tentara. Lalu sekelompok orang itu menginterogasi Laut, Bram, dan Alex. Tidak hanya diinterogasi, Laut diperlakukan secara tidak manusiawi seperti disiksa, diinjak, dipukul, dan disetrum. Pertanyaan sekelompok orang itu tidak lain adalah siapa dalang dari aktivitas yang mereka lakukan. Setelah kurang lebih dari 2 hari 1 malam, penganiayaan dan penyekapan itu pun berakhir. Laut, Bram, dan Alex dikembalikan ke terminal Burung Sagi. Singkatnya, Laut diringkus lagi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, tepatnya pada tanggal 13 Maret 1998. Semenjak menjadi buronan, dikarenakan organisasi Winantra dan Mirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintahan. Satu persatu rekan-rekan Laut disusul oleh Laut dan beberapa teman-teman lainnya menghilang secara tiba-tiba. Saat penculikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan sangat sadis. Tepat 2 tahun sudah, Laut beserta 13 temannya menghilang entah kemana. Seluruh keluarga Laut dan rekan-rekannya selalu berusaha, berdoa, dan mencari informasi terkait hilangnya mereka. Berharap bahwa Laut dan teman-temannya kelak pulang ke rumah. Akan tetapi, hasilnya selalu sama, nihil. Meskipun perjuangan panjang Laut dan para aktivis lain dalam novel ini adalah fiksi, namun bagaimanapun perjuangan itu nyata adanya, yaitu perjalanan panjang para pendahulu bangsa ini yang harus melewati banyak hal sulit untuk dapat menyumbangkan masa sekarang kepada kita. Itulah tadi cerita ringkas isi dari sebuah novel sejarah yang berjudul Laut Bercerita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.